dam truk terjun ke jurang, 4 orang tewas di tempat. Video penganiayaan seorang mahasiswa oleh anak perwira polisi viral di media sosial. Cuti bersama Lebaran usai, pemudik mulai padati ibu kota. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews yang hari ini. Nah, hari ini adalah hari terakhir libur Lebaran dan sudah banyak nih masyarakat yang kembali ke kantor. Semoga tetap semangat ya. Pasti Jakarta ramai lagi, kita menghadapi macet-macetan lagi. Yang penting semua harus ikhlas menghadapi ini menjadi pribadi yang baru. Nah pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, kami awali iNews Siang hari ini dari informasi kecelakaan diduga mengalami remblong. 1 unit dam truk terjun ke jurang di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Dari 47 penumpang, 4 diantaranya tewas di tempat. Warga yang merekam kejadian salah satu. Ya pemirsa, beginilah video amatir warga yang merekam kejadian setelah 1 unit dam truk terjun ke jurang di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Dam truk ini mengangkut rombongan dari Desa Balu, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Dari keterangan warga, rombongan dam truk tersebut hendak berwisata ke Pantai Pasir Putih. Namun di tengah perjalanan, truk yang mereka tumpangi mengalami remblong dan sempat menabrak pagar pembatas. Dari 47 penumpang pemirsa, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara korban lainnya kini dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Tunggu kejap. Pemirsa, sebuah minibus berpenumpang 4 orang bertabrakan dengan 2 pengendara sepeda motor berboncengan di Jalan Cilik Riwut, kilometer 17, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat peristiwa ini 2 orang mengalami luka berat dan 1 mengalami luka ringan. Kecelakaan antara minibus dan pengendara sepeda motor terjadi di Tugu perbatasan Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kencangnya benturan mengakibatkan pengendara motor dan penumpang luka berat, sementara 1 penumpang minibus mengalami luka ringan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Palangkaraya Ibtu Nurhanto menyebut kecelakaan berawal saat minibus bersama 3 penumpang dengan kecepatan tinggi keluar lajur dan tidak dapat dikendalikan hingga menabrak motor dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pengeroyokan dokter jaga di Puskesmas Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat, dan videonya viral. Terungkap motif kedua pelaku karena tidak puas atas pelayanan korban. Pak, ini dokter ya Pak? Pengeroyokan yang direkam oleh petugas Puskesmas Fajar Bulan viral di media sosial. Terlihat dalam video kedua pelaku mencekik dokter jaga bernama Karel yang sedang bertugas pada Sabtu dini hari pekan lalu. Mendapat laporan terjadi kekerasan dan pengeroyokan terhadap dokter tersebut, tim Opsnal Polres setempat langsung mengamankan kedua pelaku, yakni Adi Wirahman dan Misran Hadi di kediaman orang tuanya di Pekon Tanjung Draya, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Dari pengakuan para pelaku terungkap motif kekerasan tersebut karena para pelaku emosi, tidak puas atas pelayanan dari korban yang terkesan lambat. Emosi sesaat, emosi spontan saya.
Kejadian berawal saat para pelaku datang untuk berobat. Meski sudah ditangani, sakit yang diderita salah satu pelaku tidak kunjung membaik. Kemudian korban meminta pelaku untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun para pelaku menolak dan terjadi cekcok hingga penganiayaan terhadap korban. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat. Motifnya untuk kedua pelaku adalah mereka merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh dokter, di mana pelaku ini yang salah satunya yaitu menjadi pasien dari dokter tersebut melakukan berobat ke rumah sakit ke puskes tersebut, di mana puskes sudah memberikan pelayanan yang maksimal, namun pelaku masih merasa belum puas karena masih merasa sakit. Kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Lampung Barat berikut barang bukti berupa hasil visum. Keduanya diancam dengan pasal tentang pengeroyokan atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang WNA adu jotos dengan pemuka agama di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Pemuka agama yang terlibat perkelahian emosi karena diteriaki kata kasar oleh WNA tersebut. Sebuah video pemuka agama adu jotos dengan warga negara asing di kawasan jalanan Ubud, Gianyar, Bali viral di media sosial. Pasca viralnya video, anggota Polsek Ubud langsung melakukan penyelidikan. Polisi juga mendatangi pemuka agama yang terlibat perkelahian. Pemuka agama menyatakan perkelahian akibat kesalahpahaman. Dia bermasalah itu dengan mobil yang kondisi di belakangnya. Yang menyampaikan baik-baik kepada bule Nike, ternyata kata-kata maaf, maki-makian. Kejadian tersebut itu berawal dari sama-sama datang dari barat. Di depan SMP tersebut, serta-merta karena lalu lintas padat, jadi salah satu tamu yang mengendarai kendaraan tersebut dengan plat kita cuma F saja, itu plat Bogor, mendahului sebelah kanan dan bahkan menyenggol salah satu spion kendaraan yang ada di belakangnya. Peristiwa ini tengah dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Ubud. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Video oknum anggota TNI yang menendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya di Bekasi, Jawa Barat sempat viral. Pelaku pun telah meminta maaf kepada warga yang motornya ditendang. Seorang anggota TNI terekam kamera saat menendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya. Insiden ini terjadi di kawasan Jatiwarna, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga anggota TNI kesal karena pengendara perempuan di depannya merem mendadak. Nggak pantas saja untuk itu Pak ya, apalagi pengendaranya wanita ya Pak ya. Tadi Bapak lihat wanita sama anak-anak ya Pak ya, dibonceng di belakang itu ya. Jatuh. Iya, untungnya nggak jatuh ya. Pelaku ternyata adalah anggota TNI Angkatan Udara dari Danden Hanut 471. Setelah viral, pelaku bersama Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU memohon maaf kepada Sri Dewi Kemuning, warga yang motornya ditendang. Saya atas nama pribadi, Kakang Aryan Gideon, saya mengaku saya salah atas kejadian yang saya lakukan kemarin yang merugikan Bapak dan keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meski telah meminta maaf, namun pelaku tetap mendapatkan sanksi disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Penganiayaan seorang mahasiswa dilakukan anak perwira polisi berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi akhir tahun lalu ini viral di media sosial. Kasus penganiayaan seorang mahasiswa oleh anak polisi berpangkat AKBP yang kini viral di media sosial berawal kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh pelaku.
Korban kemudian mendatangi rumah AH di Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara untuk meminta pertanggungjawaban. Korban yang bertemu AH justru dianiaya di depan kakak serta orang tua pelaku yang merupakan perwira polisi secara membabi buta. Oknum perwira polisi bahkan mengancam korban menggunakan senjata api laras panjang. Penganiayaan yang terjadi pada Kamis dini hari 22 Desember 2022 lalu telah dilaporkan ke polisi. Namun pelaku juga membuat laporan ke polisi. Usai dilakukan penyidikan, pelaku ditangkap dan kini ditahan. Hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Pelaku penganiayaan ditahan di Mapolda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Sementara orang tua pelaku yang merupakan perwira polisi berpangkat AKBP juga ditahan di Propam Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rosid, iNews melaporkan. 4 wisatawan terbawa arus saat mandi di pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.